keluarga kalian cuma topeng belaka. Baka, mau gaya keluarga terhormat? Hari itu, gedung pernikahan megah di tengah kota penuh dengan hiasan bunga segar berwarna putih dan merah muda. Musik gamelan modern bercampur dengan alunan biola, membuat suasana semakin sakral. Tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Semua orang tersenyum, ikut merasakan kebahagiaan yang seharusnya menyelimuti pengantin baru. Seorang pria muda berusia akhir 20-an, tampan dengan setelan jas hitam yang rapi, berdiri dengan wajah sumringah. Dialah Ardi, mempelai pria yang baru saja mengucap janji suci. Di sampingnya berdiri Rani, istrinya yang cantik dengan gaun pengantin putih modern berpayet indah, lengkap dengan mahkota kecil yang berkilauan di kepalanya. Dari luar, keduanya tampak sebagai pasangan sempurna yang siap memulai hidup baru. Namun di antara kebahagiaan itu, terselip ketegangan. Di kursi paling depan, duduk seorang wanita paruh baya, berusia sekitar 50 tahun, dengan kebaya hijau zamrud yang anggun. Dialah Buati, ibu kandung Ardi. Senyum Buati tidak selebar tamu lainnya. Tatapannya sesekali menusuk ke arah Rani, menilai menantunya dengan dingin. Sejak awal, Buati memang kurang menyetujui pernikahan anaknya dengan Rani. Menurutnya, Rani terlalu ambisius, terlalu keras kepala, dan tidak tulus menyayangi Ardi. Tetapi Ardi bersikeras bahwa cintanya tulus, dan pernikahan ini adalah pilihannya. Ketegangan yang tersimpan itu akhirnya meledak. Saat acara sungkem dimulai, di mana pengantin menghaturkan hormat pada orang tua, Rani menunduk dengan wajah pura-pura hormat. Namun begitu mendekat, tiba-tiba tangannya meraih segelas minuman dingin yang ada di meja pelaminan. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, ia menyiramkannya tepat ke wajah Buati. Gedung sontak gempar. Tamu undangan terkejut, beberapa menutup mulut tak percaya, sementara sebagian lagi mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Musik berhenti mendadak. Buati terperanjat. Wajah dan kebayanya basah kuyup. Suasana yang tadinya penuh kebahagiaan berubah jadi mencekam. Rani berdiri dengan tatapan penuh amarah, lalu berkata lantang di depan semua orang. Sudah cukup pura-pura baik. Sejak awal ibu tidak pernah merestui aku, kan? Hari ini aku tunjukkan. Aku tidak butuh restu dari orang yang selalu merendahkan aku. Ardi yang berdiri di sampingnya langsung membeku. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tidak percaya bahwa di hari sakral yang seharusnya jadi momen terindah dalam hidupnya, justru berubah jadi mimpi buruk. Semua tamu terdiam, menunggu reaksi Ardi. Dan pada saat itu, masa depan rumah tangga mereka baru saja dipertaruhkan. Tangisan kecil terdengar dari kursi depan. Beberapa tamu mencoba menenangkan suasana. Namun mata semua orang tetap tertuju pada Buati yang masih duduk dengan kebaya basah kuyup. Air wajahnya tak hanya basah karena siraman minuman, tetapi juga bercampur dengan air mata. Dengan suara bergetar, Buati berkata pelan namun cukup terdengar oleh tamu terdekat. Ya Allah, di hari bahagia anakku, kenapa aku harus dipermalukan seperti ini? Tangannya gemetar memegang selendang kebaya, mencoba mengusap wajahnya yang basah. Sementara itu, Ardi menatap istrinya dengan wajah pucat dan kekecewaan mendalam. Rani, apa yang kamu lakukan? Suaranya meninggi, penuh emosi yang tertahan. Namun, bukannya menyesal. Rani justru mendongakkan kepala dengan tatapan penuh gengsi. Aku hanya jujur. Aku nggak sanggup lagi berpura-pura manis di depan orang yang sejak awal selalu merendahkan aku. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantung Ardi. Sebagian tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap iba ke arah Buati. Ada pula yang memandang jijik ke arah Rani. Suasana pernikahan yang seharusnya sakral, kini berubah jadi ajang drama yang memalukan. Ardi menunduk. Wajahnya merah menahan malu. Ia tahu ibunya memang keras kepala, tapi ia juga tahu, ibunya menyayanginya lebih dari apapun. Melihat ibunya dipermalukan di depan orang banyak, hatinya hancur. Buati berusaha tegar. Ia bangkit perlahan dari kursinya. Meskipun beberapa kerabat mencoba menahan. Dengan suara bergetar, ia menatap anaknya. Ardi, kalau ini pilihanmu, ibu hanya bisa berdoa. Tapi ingat,
Seorang istri yang berani merendahkan ibu mertuanya di depan umum akan membawa kehancuran di dalam rumah tangganya sendiri. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Rani hanya tersenyum sinis, seolah tak peduli. Namun di mata Ardi, ucapan ibunya seperti ramalan yang menakutkan. Saat itu juga, ia merasa hatinya retak. Seakan pernikahan yang baru saja dimulai sudah kehilangan berkahnya. Beberapa hari setelah pesta pernikahan itu, rumah tangga Ardi dan Rani tak pernah sama lagi. Seharusnya masa-masa awal dipenuhi manisnya bulan madu, namun yang ada hanyalah pertengkaran demi pertengkaran. Ardi seringkali termenung sendiri di ruang tamu. Ia teringat wajah ibunya yang basah oleh air mata di pelaminan. Rasa bersalah terus menghantui. Setiap kali ia menatap Rani, bayangan kejadian memalukan itu kembali terulang dalam pikirannya. Sementara Rani, bukannya merasa bersalah, ia justru semakin menunjukkan sifat aslinya. Dengan nada tinggi, ia sering berkata, "Ardi, aku nggak mau hidup susah kayak mertua kamu. Aku ini pantas hidup mewah. Jangan samakan aku sama ibumu yang kampungan itu." Ucapan itu menusuk hati Ardi dalam-dalam. Namun, demi menjaga rumah tangga, ia hanya diam, meski hatinya perih. Hubungan dengan Buati pun makin renggang. Ardi jarang pulang ke rumah ibunya karena Rani selalu mencari alasan untuk melarang. "Buat apa sih kamu bolak-balik ke sana? Ibumu itu selalu cari salah aku. Lebih baik kita urus hidup kita sendiri." Kata-kata itu membuat Ardi serba salah. Ia terjepit di antara cinta pada istrinya dan baktinya pada sang ibu. Tapi yang jelas, sejak kejadian di pelaminan, doa-doa ibunya terus terngiang. Di balik itu semua, ada luka yang semakin dalam. Luka seorang anak yang terbelah antara istri dan ibunya, dan luka seorang ibu yang dihina di hari suci anaknya sendiri. Tak ada yang tahu bahwa luka itu kelak akan menjadi awal dari sebuah balasan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, rumah tangga Ardi dan Rani semakin penuh dengan tekanan. Rani yang sejak awal terbiasa hidup dengan gaya glamor, mulai memperlihatkan sifat aslinya. Setiap pagi, bukannya menyiapkan sarapan atau menemani suaminya, Rani justru sibuk berdandan di depan cermin. Puluhan baju mahal berjejer di lemari. Namun tetap saja ia selalu berkata, "Ardi, aku bosan pakai baju ini. Kita harus ke mall, beli koleksi terbaru. Aku nggak mau kalau dilihat orang, dibilang pakai baju lama." Ardi hanya terdiam. Dalam hatinya ia menjerit. Gaji bulanannya sebagai pegawai kantor biasa jelas tak cukup untuk menuruti semua kemauan istrinya. Apalagi, ia masih punya tanggungan untuk mengirim uang ke ibunya di kampung. Namun, jika ia menolak, Rani akan merajuk berhari-hari. Tak hanya soal belanja, Rani juga mulai menuntut banyak hal lain. "Ardi, aku capek tinggal di rumah sederhana ini. Lihat tuh tetangga kita. Rumahnya megah. Aku pengen juga punya rumah besar. Ada taman, ada kolam renang. Kalau kamu nggak bisa kasih itu, buat apa aku nikah sama kamu?" Kata-kata itu menusuk hati Ardi lagi dan lagi. Setiap kali ia mencoba memberi pengertian, Rani selalu menutup telinga. "Aku nggak peduli kamu capek kerja. Aku nggak peduli kamu pusing mikirin utang. Yang aku tahu, aku harus hidup enak. Titik." Ardi semakin tertekan. Kadang ia pulang malam hanya untuk menghindari pertengkaran. Tapi di kantor pun ia tak tenang. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan wajahnya yang pucat dan lingkar hitam di matanya. "Ardi, kamu kenapa? Kelihatan murung terus akhir-akhir ini," tanya salah satu teman kerjanya. Ardi hanya tersenyum tipis, menutupi luka hatinya. Ia tak mau masalah rumah tangga jadi bahan gosip. Sementara itu, Buati di kampung mulai merasakan firasat buruk. Ia sering berdoa di malam hari. Air matanya jatuh tanpa henti. "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia semakin jauh terjerumus. Aku tahu dia sedang menanggung beban berat. Berikanlah jalan keluar untuknya." Namun, doa seorang ibu memang tak pernah sia-sia. Walau Ardi merasa dunianya semakin gelap, Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan sebuah jalan terang yang akan membalikan semuanya kelak. Untuk saat ini, Ardi hanya bisa bersabar.
Tapi kesabarannya sedang diuji habis-habisan oleh sikap Rani yang kian tak terkendali. Apa yang terjadi selanjutnya? Semua akan mulai berubah ketika kehidupan Rani yang penuh tuntutan itu akhirnya menyeret Ardi ke dalam masalah besar yang tak bisa ia hindari. Suatu sore, Ardi baru saja pulang kerja dengan langkah lelah. Kemejanya kusut, wajahnya tampak murung, dan peluh masih menetes di dahi. Saat membuka pintu rumah, ia disambut oleh suara Rani yang nyaring dari ruang tamu. "Ardi, kamu kemana aja? Aku sudah bilang, hari ini aku harus ke butik baru di kota. Aku pengen beli gaun koleksi terbaru. Tapi kamu malah pulang malam." Ardi menelan ludah. Ia mencoba berbicara dengan tenang. "Rani, tolong pahami aku. Aku kerja seharian capek. Aku juga mikirin cicilan rumah ini. Aku nggak bisa setiap saat turutin semua keinginanmu." Namun Rani tak mau mendengar. Dengan wajah penuh amarah, ia membanting tas di meja. "Kalau begitu, buat apa aku nikah sama kamu, Ardi? Laki-laki lain bisa kok kasih istrinya perhiasan, kasih mobil, kasih rumah besar. Kenapa aku harus puas dengan laki-laki payah kayak kamu?" Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menusuk jantung Ardi. Ia terdiam, menahan rasa sakit. Matanya berkaca-kaca. Namun ia tetap berusaha menahan air mata. Beberapa hari kemudian, tuntutan Rani semakin besar. Ia meminta Ardi untuk membeli sebuah kalung berlian. "Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, beliin aku kalung itu, Ardi. Aku nggak mau tahu. Pokoknya aku harus punya." Ardi mencoba menjelaskan. "Kalung itu harganya puluhan juta, Rani. Gaji aku nggak akan cukup meskipun ditabung setahun." Tapi Rani justru membalas dengan dingin. "Kalau kamu nggak bisa kasih, berarti kamu nggak cinta sama aku. Aku nggak butuh laki-laki miskin." Ucapan itu menghantui pikiran Ardi berhari-hari. Ia merasa terpojok. Demi membahagiakan istrinya, ia akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia meminjam uang dalam jumlah besar dari seorang rentenir yang terkenal kejam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ardi terus dihantui rasa bersalah. Takut jika Rani tahu dari mana uang itu berasal. Namun yang membuatnya semakin hancur adalah kenyataan bahwa setelah ia memberikan kalung berlian itu, Rani tidak juga berubah. Ia tetap menuntut, tetap merendahkan, tetap menyakiti hatinya. Bahkan suatu malam, saat Ardi pulang lebih cepat dengan niat ingin makan malam bersama, ia mendengar suara tawa keras dari ruang tamu. Ia mendekat, lalu mendapati Rani sedang duduk bersama seorang pria asing berpakaian rapi. "Ini siapa, Rani?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Rani malah tersenyum sinis. "Oh, ini temanku. Dia sukses, kaya raya, dan bisa kasih aku apa aja. Nggak kayak kamu." Ardi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. "Rani, apa maksudmu bicara begitu di depan orang lain? Aku ini suamimu." Namun Rani malah tertawa keras bersama pria itu. "Suami? Hahaha. Kamu pikir aku bangga punya suami miskin kayak kamu? Semua orang pasti kasihan lihat aku harus hidup sama kamu. Kalau bukan karena aku kasihan, mungkin aku sudah ninggalin kamu sejak dulu." Kalimat itu menjadi pukulan telak bagi Ardi. Malam itu ia hanya bisa masuk kamar dengan hati remuk redam. Ia menatap foto pernikahannya di dinding, lalu bergumam lirih. "Ya Allah, sampai kapan aku harus sabar? Sampai kapan aku harus kuat menghadapi semua ini?" Di sisi lain, hutang yang dipinjam Ardi dari rentenir mulai jatuh tempo. Pesan ancaman datang hampir setiap hari. Telepon berdering tak henti. Bahkan seseorang sempat datang ke kantor Ardi menagih utang dengan nada kasar. Ardi semakin terpojok. Ia terjebak dalam lingkaran masalah besar. Istri yang tak pernah puas, hutang yang menumpuk, dan harga dirinya yang diinjak-injak. Namun, tanpa ia sadari, badai besar ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Jalan menuju titik balik sudah semakin dekat. Hari demi hari terasa semakin berat bagi Ardi. Hidupnya bagai terhimpit dari segala arah. Di satu sisi, ia harus menghadapi Rani yang semakin hari semakin tak terkendali dengan tuntutannya.
Di sisi lain, ancaman dari rentenir semakin menakutkan. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Ardi pulang dengan wajah pucat. Baru saja ia duduk di kursi ruang tamu, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Besok uang harus lunas. Kalau tidak, siap-siap keluargamu kena masalah. Ardi menggenggam ponselnya erat-erat. Tangan dan tubuhnya bergetar. Wajahnya penuh keringat dingin. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan tangis. Tiba-tiba, Rani keluar dari kamar dengan wajah cerah. Ia baru saja mencoba gaun baru yang dibeli dengan uang hasil pinjaman Ardi. Ardi, minggu depan ada pesta besar. Aku harus tampil sempurna. Aku butuh tas baru, sepatu baru, dan jangan lupa kalung yang lebih mahal dari kemarin. Ardi menatap Rani dengan mata sayu. Ia mencoba bicara perlahan. Rani, apa kamu nggak lihat kondisiku? Aku sudah jungkir balik cari uang. Kamu nggak pernah puas. Aku ini manusia, Rani, bukan mesin pencetak uang. Namun Rani malah menertawakannya. Kamu selalu pakai alasan. Kalau kamu nggak bisa penuhi kebutuhanku, kenapa aku harus tetap sama kamu? Banyak laki-laki di luar sana yang sanggup kasih aku semua yang aku mau. Kamu tuh cuma bikin malu. Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia terdiam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, Ardi pergi keluar rumah dengan langkah gontai. Ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia duduk di kursi kayu reot, memandang kosong ke arah jalanan yang sepi. Seorang pria tua pemilik warung menatapnya dengan iba. Nak, kamu terlihat sangat lelah. Ada masalah? Ardi hanya tersenyum getir. Masalahku terlalu besar, Pak. Saya bahkan bingung harus mulai cerita dari mana. Pria tua itu hanya menepuk bahunya pelan. Ingat, Nak, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kadang, jalan keluar itu datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Ucapan sederhana itu sedikit menenangkan hati Ardi. Ia pulang dengan langkah lebih ringan, meski masalah masih menumpuk. Keesokan harinya, masalah benar-benar meledak. Saat Ardi sedang berada di kantor, beberapa pria kasar tiba-tiba datang. Mereka adalah anak buah rentenir. Dengan suara keras, mereka menagih uang di hadapan rekan-rekan kerja Ardi. Hei Ardi, jangan pura-pura sibuk. Uang yang kamu pinjam harus dibayar hari ini juga. Kalau enggak, siap-siap rumahmu kami datangi. Seluruh karyawan kantor terdiam, menatap Ardi dengan tatapan iba bercampur kaget. Ardi merasa malu luar biasa. Ia berusaha menenangkan mereka. Tolong, jangan ribut di sini. Saya janji akan segera melunasinya. Beri saya waktu. Namun mereka justru mendorong Ardi hingga hampir jatuh. Suasana kantor kacau. Ardi berlari keluar dengan wajah pucat, mencoba menjauh dari tatapan semua orang. Sore harinya, berita itu sudah sampai ke telinga Rani. Saat Ardi pulang, Rani langsung melempar tatapan penuh amarah. Jadi ini yang kamu lakukan, Ardi? Pinjam uang sama rentenir cuma buat beliin aku kalung? Dasar laki-laki bodoh. Kamu bikin aku malu. Apa kata orang kalau tahu aku hidup dengan suami kayak kamu? Ardi menatap Rani dengan tatapan hancur. Ia berusaha bicara, tapi suaranya nyaris tak keluar. Rani, semua ini kulakukan demi kamu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Namun Rani malah mencibir. Bahagia? Aku bahagia kalau hidupku layak. Bukan hidup susah sama orang gagal kayak kamu. Seandainya aku dulu memilih pria lain, mungkin nasibku nggak akan kayak gini. Ucapan itu membuat hati Ardi hancur berkeping-keping. Ia hanya bisa duduk terdiam, menatap lantai, tak mampu membalas satu kata pun. Malam itu, ketika Rani sudah tertidur, Ardi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, suara detak jam terdengar jelas. Ia memandangi foto pernikahan mereka di meja kecil. Perlahan, air mata menetes di pipinya. Ya Allah, apakah aku salah menikahinya? Apakah ini takdirku?
Tapi aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Namun tanpa Ardi sadari, doa lirihnya malam itu adalah pintu awal menuju rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Karena beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengejutkan membuat semua kebenaran terungkap, dan dunia Ardi serta Rani tidak akan pernah sama lagi. Hari yang dinanti tiba. Sebuah pesta pernikahan mewah digelar di sebuah gedung besar di pusat kota. Lampu kristal bergelantungan indah, karpet merah terbentang panjang, dan ratusan tamu undangan hadir dengan pakaian terbaik mereka. Namun yang membuat semua orang berbisik bukanlah dekorasi megah itu, melainkan sosok Rani. Ia hadir di acara itu dengan gaun glamor berwarna merah marun yang berkilau, rambut disanggul rapi dengan perhiasan emas berkilat di leher dan tangannya. Ia tampil seperti seorang ratu. Rani berjalan dengan penuh percaya diri, di samping seorang pria kaya raya yang selama ini menjadi incaran banyak wanita. Wajahnya penuh senyum, matanya berbinar-binar, seakan-akan inilah momen kemenangan dalam hidupnya. Tamu undangan bertepuk tangan, sebagian berbisik kagum, sebagian lain menggelengkan kepala. Mereka tahu, Rani dulu adalah istri Ardi, pria sederhana yang sering diremehkan. Dan di antara kerumunan tamu, berdirilah Ardi. Dengan jas sederhana berwarna abu-abu tua, ia tampak kontras dibandingkan tamu lain yang tampil glamor. Namun di balik kesederhanaannya, ada aura tenang yang sulit dijelaskan. Ardi hadir bukan untuk membuat keributan. Ia datang hanya sebagai tamu undangan dari salah satu rekan bisnis baru. Takdir mempertemukan mereka kembali di panggung besar ini. Saat Rani melihatnya, senyumnya melebar. Ia mendekati Ardi dengan langkah anggun, lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar orang-orang di sekitarnya mendengar. "Oh, Ardi, jadi kamu masih berani datang juga ya? Pantas saja. Dengan jas murahan itu, kamu memang cocoknya cuma jadi penonton. Lihatlah aku sekarang. Aku menikah dengan pria kaya, di pelaminan yang megah. Kamu masih saja jadi laki-laki gagal." Beberapa tamu tertawa kecil, sebagian lainnya hanya menunduk, merasa tak enak hati melihat Ardi direndahkan seperti itu. Ardi menatap Rani lama. Ada luka di matanya, tapi juga ada ketegasan yang baru. Dengan suara pelan tapi jelas, ia menjawab, "Rani, kebahagiaan bukan diukur dari mahalnya pesta atau perhiasan. Kadang, yang berkilau di luar, belum tentu indah di dalam." Rani mencibir keras. "Hahaha, itu hanya alasan orang gagal sepertimu. Aku tak peduli dengan kata-kata bijakmu. Aku sudah berada di puncak, sementara kamu tetap di bawah. Dan selamanya akan begitu." Tiba-tiba, suasana berubah ketika MC acara menyebutkan nama salah satu tamu kehormatan, investor besar yang ternyata adalah Ardi sendiri. Semua tamu terkejut. Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Apa benar itu Ardi? Investor baru itu dia. Rani terpaku. Matanya melebar. Mulutnya sedikit terbuka. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ardi berjalan pelan menuju panggung kehormatan. MC menyambutnya dengan penuh hormat. "Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ardi, pengusaha muda sukses yang dalam waktu singkat berhasil mengembangkan bisnis besar di bidang properti dan teknologi. Beliau adalah tamu kehormatan sekaligus sponsor utama acara malam ini." Tepuk tangan meriah menggema. Semua mata kini tertuju pada Ardi, bukan lagi pada pesta pernikahan Rani. Rani tampak pucat. Pria kaya yang baru saja menikahinya pun terlihat kikuk, menatap Ardi dengan hormat. Mereka berdua sama sekali tidak menyangka bahwa Ardi, yang dulu diremehkan, ditertawakan, bahkan dihina, kini berdiri di atas panggung sebagai sosok yang disegani. Ardi mengambil mikrofon. Dengan suara tenang namun berwibawa, ia berkata, "Hidup memang penuh kejutan. Dulu saya sering dianggap remeh, bahkan dipermalukan. Tapi justru itulah yang membuat saya belajar bangkit, bekerja keras, dan tidak menyerah. Saya percaya, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua itu adalah jalan menuju keberhasilan." Ruangan hening. Semua tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ardi menatap sekilas ke arah Rani, lalu melanjutkan.
Dan bagi saya, kebahagiaan sejati bukanlah pesta yang mewah atau harta yang berlimpah, melainkan hati yang tulus, keluarga yang setia, dan hidup yang penuh syukur. Tepuk tangan kembali menggema. Banyak tamu yang mengangguk setuju, bahkan sebagian meneteskan air mata terharu. Rani hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya memerah menahan malu. Semua kata-katanya tadi berbalik menghantam dirinya sendiri. Dan di momen itulah, balasan Ardi di pelaminan bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberhasilan dan ketulusan yang membuat semua orang terdiam. Setelah pidato singkat Ardi selesai, suasana ruangan benar-benar berubah. Semua orang yang tadinya sibuk menikmati pesta, kini beralih fokus pada sosok Ardi. Seakan-akan cahaya lampu kristal di ruangan megah itu kini hanya bersinar untuknya. Tamu undangan berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Bahkan sebagian orang yang tadinya ikut menertawakan Ardi, kini merasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka sadar betapa cepatnya nasib bisa berputar. Sementara itu, Rani masih terpaku di tempatnya. Gaun mahal yang ia kenakan kini tak lagi tampak megah. Perhiasan emas yang berkilau di tubuhnya pun seakan kehilangan sinar. Semua itu tak mampu menutupi wajahnya yang pucat, matanya yang berkaca-kaca, dan hatinya yang terguncang. Pria kaya yang baru saja menikahinya hanya bisa menunduk, canggung, bahkan terlihat risih dengan semua sorotan yang beralih pada Ardi. Ardi, dengan langkah tenang, turun dari panggung dan kembali duduk di kursinya. Ia tidak menoleh lagi ke arah Rani. Baginya, masa lalu sudah berlalu. Semua hinaan, semua luka, kini sudah terbalaskan tanpa perlu sepatah kata kasar pun. Yang hadir hanya sebuah kenyataan, bahwa usaha dan kesabaran akan membuktikan segalanya. Beberapa tamu mulai mendekati Ardi, menyalaminya dengan penuh hormat. Ada yang berkata kagum, ada yang mendoakan keberhasilan lebih besar. Bahkan beberapa tokoh penting yang hadir di acara itu mengajaknya bekerja sama. Rani menggigit bibirnya. Dadanya sesak. Ia ingin bicara, ingin mendekati Ardi, tapi kedua kakinya seolah terpaku. Ada rasa malu yang luar biasa, bercampur penyesalan mendalam. Ia sadar, telah salah memilih. Ia meninggalkan sosok yang tulus dan penuh perjuangan, demi harta dan gemerlap semu. Namun waktu tak bisa diputar kembali. Ardi berjalan keluar dari gedung pesta dengan kepala tegak. Malam itu udara terasa lebih sejuk. Bintang-bintang bersinar lebih terang. Ia tersenyum tipis, bukan karena puas telah membalas hinaan Rani, tapi karena hatinya merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Bebas dari luka yang dulu menjeratnya. Ia melangkah menuju mobil sederhana miliknya. Di kursi depan sudah ada sosok wanita berhijab sederhana, berwajah lembut, menunggunya dengan senyum penuh ketulusan. Dialah pendamping hidup baru Ardi, wanita yang selama ini setia mendukungnya dalam suka dan duka, tanpa pernah menuntut harta maupun kemewahan. Ardi masuk ke dalam mobil, menggenggam tangan istrinya, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Tanpamu, aku mungkin tak akan bisa sampai di titik ini." Wanita itu tersenyum, menatap Ardi dengan penuh cinta. "Kita berhasil karena kita saling mendukung. Aku bangga padamu." Mobil itu pun melaju perlahan, meninggalkan gedung megah yang penuh cahaya lampu, meninggalkan keramaian pesta yang kini tak lagi berarti apa-apa. Dan begitulah, cerita ini berakhir bukan dengan kebencian, melainkan dengan pembuktian. Bahwa hinaan bisa jadi cambuk untuk bangkit. Bahwa kesabaran dan kerja keras selalu punya jalan menuju kemenangan. Dalam hidup, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia sedang berada di bawah. Roda kehidupan selalu berputar. Hari ini kita bisa berada di atas. Tapi esok mungkin kita yang jatuh. Hargailah orang lain, sekecil apapun mereka terlihat. Sebab siapa tahu, justru merekalah yang suatu hari berdiri di tempat yang lebih tinggi dari kita. Dan yang lebih penting, jangan biarkan luka dan hinaan membuat kita berhenti. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan diri. Karena pada akhirnya, bukan kata-kata orang yang menentukan hidup kita, melainkan usaha, kesabaran, dan hati yang tulus. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir.
Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hidup jangan pernah meremehkan orang lain, karena roda kehidupan selalu berputar. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Nantikan cerita selanjutnya, yang tentu tak kalah menyentuh hati.